Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Saudara, Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran." Ucapan ini disampaikan dalam satu paket yang sama tentang hidup Kristen yang sejati, sebagai akibat yang wajar dari iman Kristen itu sendiri. Karena karakter Kristen yang dimiliki dan diwujudkan dalam kehidupan orang percaya, karena dia hidup sesuai dengan watak Kristen yang dimilikinya, maka dia dianiaya. Dia hidup dalam kebenaran. Dia menjadi orang yang membawa damai, tetapi justru dianiaya. Betapa tidak masuk akalnya kalimat ini, dan begitu tidak menyenangkan kalimat ini, dan betapa sering kalimat ini disalah mengerti. Tapi inilah ucapan Tuhan Yesus sendiri. Dan karena kebenaran ini melekat dengan kehidupan iman Kristen yang sejati, maka perlu kita selidiki dan pelajari dengan baik. Pertama, kita harus jelas apa yang menjadi penyebab atau alasan penganiayaan itu. Yang Tuhan katakan di sini bukan berbahagialah orang yang dianiaya karena watak Kristennya yang aneh. Ada orang Kristen yang sifatnya licik, mau menang sendiri, pemarah, atau sebaliknya lemah, tidak punya prinsip sehingga ditekan orang lain. Bukan itu maksudnya. Yang Tuhan katakan di sini bukan berbahagialah orang yang dianiaya karena kebodohan dan kesalahannya sendiri. Ada orang Kristen yang tidak punya bijaksana dalam tindakan dan tutur katanya, sehingga mendatangkan aniaya bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, di sini bukan juga maksud dari Tuhan. Yang Tuhan katakan di sini bukan berbahagialah orang yang dianiaya karena kesetiaannya kepada Tuhan yang salah, terlalu fanatik dan berlebihan sampai dibenci orang. Ada orang yang katanya untuk menjaga kesucian hidupnya, maka ia tidak mau bergaul, bahkan melecehkan orang yang bukan Kristen, dan akhirnya dia dibenci orang. Bukan itu juga yang dimaksudkan oleh Tuhan. Saudara, yang Tuhan katakan di sini adalah orang yang dianiaya karena kebenaran. Karena hidupnya yang benar, maka dia dibenci dan dianiaya. Penganiayaan ini datang bukan karena pemahamannya tentang kebenaran atau pemahaman doktrinnya, tetapi terjadi karena hidupnya yang bercirikan iman Kristen telah menjadikan dirinya objek permusuhan secara terbuka dengan dunia yang ada di bawah penguasaan iblis. Mereka menjadi orang-orang yang ditolak dan dimusuhi secara terbuka karena kebenaran hidupnya. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 sampai 20. Firman Tuhan mengatakan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu." Orang yang hidup dalam kebenaran berarti ia hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan dengan demikian dia menjadikan dirinya objek tidak disukai banyak orang. Orang tidak benci orang yang mulia seperti Ibu Teresa, yang mengabdikan dirinya bagi orang-orang miskin di Kalkuta di India. Orang seperti itu menjadi semacam orang yang ideal,
yang dikagumi karena berhasil mencapai kebajikan hidup yang tertinggi. Tetapi ketika orang dunia melihat orang percaya yang hidupnya benar, ia melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh dirinya. Orang yang hidupnya benar menjadi semacam cermin yang membuka segala kejelekan diri mereka, memperlihatkan bahwa diri mereka bersalah, maka mereka tidak suka akan hal ini. Maka satu-satunya cara adalah berusaha menyingkirkan cermin itu. Seperti para pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi dan para imam diperhadapkan dengan seorang yang bernama Yesus. Kebenaran dari hidup Tuhan Yesus menelanjangi kepalsuan diri mereka, membuat mereka terpojok. Mereka marah tapi tidak bisa menyangkal, maka Yesus harus disingkirkan. Itulah pikiran dari orang-orang ini. Barangkali inilah ujian yang paling berat bagi iman Kristen yang sejati. Tetapi itulah kebenaran yang Tuhan ajarkan. Itulah natur kehidupan Kristen yang terakhir yang Tuhan sampaikan, yang menutup rangkaian ucapan bahagia dengan kalimat yang sama dengan pernyataan yang pertama. Ucapan kebahagiaan yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Dan ucapan bahagia yang terakhir juga menyatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara, orang yang hidup dalam kebenaran akan dianiaya. Bentuk penganiayaannya bisa bermacam-macam, dari bentuk sikap tidak suka sampai tindakan nyata. Tidak diharapkan tapi tidak bisa dihindari, karena ini adalah perbedaan natur dan watak dasar anak-anak Tuhan sejati dengan dunia yang beroposisi. Ini bukan pilihan, tapi konsekuensi logis. Namun di tengah-tengah resiko seperti itu, Tuhan akan bekerja memakai kesaksian hidup anak-anaknya untuk menjadi berkat bagi sekelompok orang tertentu, membuat mereka sadar akan keburukan diri mereka dan menarik mereka datang kepadanya. Bagi mereka yang teraniaya karena kebenaran, karena hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, yang dimusuhi, yang difitnah, bahkan dianiaya karena dia berusaha untuk hidup sebagai anak Tuhan yang sejati, sebagai anak Tuhan yang baik. Kepada orang seperti itu Tuhan Yesus berkata, upahmu besar di surga. Semua penderitaan itu tidak akan sia-sia, tapi mengerjakan kemuliaan yang besar di dalam kekekalan. Kiranya Tuhan menolong kita, supaya di dalam situasi apapun kita tetap setia, percaya, dan mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.